Baik, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat program Python, khususnya program tersebut sebagai solusi dari persamaan matematik yang kita sebut deret Fouillé. Jadi ini kita sudah ada di frame REPL.it. Kita nanti menuliskan program di sini, tampilannya di sini, atau nanti sebelahnya adalah tampilan grafik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu persamaannya yang akan dibahas itu seperti apa. Oke, ini persamaannya adalah seperti ini. Persamaan deret Fouillé itu kalau dituliskan adalah persamaan dalam atau fungsi X yang mana ini adalah ya sebetulnya ini adalah suku ke 0 dari deret. Tapi yang biasanya disebut suku adalah suku yang sebagai akumulasi ini, sumasi ini. Jadi kalau ini kan sinus X dibagi 1, kemudian ini sinus 3X dibagi 3, ini sinus 5X dibagi 5, dan seterusnya sampai tak terhingga, di mana X itu akan berharga 1 untuk fx-nya ini akan beras fx atau y lah. Ini kalau x-nya itu di antara min pi ke 0 dan berharga 0 untuk x dari 0 ke pi. Jadi kalau di sketch gambarnya itu, jadi biasanya kan ya kita menggambarkan grafik itu, ini adalah fungsi X dan ini adalah fx-nya atau y-nya. Nah, x-nya ini misalnya di sini dari min pi, kemudian ini 0, ini pi, gitu. Dia akan berharga 1 untuk antara min pi 0, ini harga 1, misalnya di sini 1. Jadi di sini harganya ya sebetulnya setelah min pi ini harganya 1. Nah, setelah 0 ke pi itu harganya 0. Jadi kalau di sketch gambarnya adalah di sini, atau mungkin saya gambar dengan warna yang lain ya, biru misalnya. Ini, kemudian di sini 0 gini. Kalau kita tambahkan lagi misalnya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Di sini itu ada min 2pi. Kemudian di sini juga ada 2pi. Itu. Maka gambarnya juga akan seperti itu. Mulai di sini nanti ke sampai 2pi itu 1. Kemudian dari 2pi ke ini 0 gitu. Jadi berselang-seling seperti ini. Jadi kayak tapi periodik ini ya. Ya, kadang persamaan ini fungsi ini dituliskan juga dalam bentuk seperti ini f. Ya, itu lagi aja. Fx itu sama dengan setengah dikurangi
per 2. Nah, bagian yang ini semua itu diganti dengan sumasi. Sumasi dari N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Di sini sinus N dikalikan X dibagi N, di mana N itu adalah bilangan 1, 3, 5, sampai tak terhingga. Tapi selalu yang pakai di sini adalah bilangan ganjil. Ya, jadi ini bilangan ganjil. Dan kalau saya tuliskan dalam bentuk misalnya yang ini adalah suku ke-1, misalnya dengan simbol M gitu. Ini bisa saya tuliskan sebagai N-nya itu sama dengan 2 dikalikan besar 2 dikalikan M dikurangi 1, di mana M-nya itu adalah sukunya. Ya, ini M sama dengan 1, ini M sama dengan 2, ini M sama dengan 3. Jadi kalau M-nya itu dimasukkan ke sini, berarti N-nya nanti ini 2 kali 1 kurang 1, N-nya 1. 2 kali 2 dikurangi 1, N-nya 3. Ya, di sini N sama dengan 3. Di sini N sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi kita bisa menuliskan dalam persamaan N dengan salah satu variabel M lagi. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke sini, ke frame-nya REPL. Kita tulis program di sini. Yang kita perlukan adalah yang pertama kali, sekalian belajar untuk yang plot. Jadi kita importnya apa saja. Plot. Yang diimport itu yang jelas kan NumPy ya, NumPy itu diplot sebagai diberi simbol NP biasa. Kemudian berikutnya lagi import yang untuk ngeplot itu namanya matplotlib ya. Tapi untuk subrutinnya atau di modulnya, submodulnya adalah pyplot. Ya. Ini sebagai biasanya kita asumsikan sebagai PLT. Nah, kita akan mulai dengan menggambar yang sederhana dulu di X-nya itu dari misalnya di arrange ya. Kalau kita langsung belajar range itu kadang-kadang kita lupa bahwa range itu adalah membentuk array, membentuk list, dan kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Nanti kita akan mempelajari yang lalu, kuliah yang lalu saya demokan bagaimana kalau kita memanfaatkan array itu tapi tanpa NumPy, tanpa fungsi range.
Ya, sekarang bisa dipakai itu. Kita buat variabel aja biar tidak sering kali mengetik dengan apa berulang-ulang pi ya. Bisa seperti ini. Jadi variabel pi sebagai np dot atau titik pi. Maksudnya itu kita biar bisa manggil pi. Nah, sekarang kita arrange yang x-nya dulu. Jadi kalau kita lihat di mana tadi ini gambarnya ini, itu kan ini x-nya, fungsi x-nya. Jadi mulai dari min pi sampai pi atau min 2pi sampai pi gini. Nah, ini fungsi y-nya atau fungsi fx-nya. Ya, ini adalah ini y, kemudian yang di sini adalah x. Oke, kita kembali ke mana tadi? Ya, ke sini untuk mengarrange x. Ya, x-nya itu sebagai variabel yang besarnya itu sama dengan np yang di arrange ya. Yang di arrange dari arrange dari minus pi ya tergantung ya. Coba kita akan gambar yang paling sederhana dulu, yaitu gambar sinus. Jadi kita kalau membuat program itu mulai yang paling sederhana dulu, hasilnya seperti apa itu. Ini dari min pi ke pi, tapi resolusinya dari itu berapa titik di antara titik itu. Nah, itu selangnya itu deltanya bisa di sini dibilang 0,1, tapi lebih enak kan misalnya saya membagi dari pi ke min pi ke pi itu kan 2 pi dibagi 100 gitu. Jadi ini 2 dikalikan pi dibagi 100. Ini selangnya seperti itu. Artinya selangnya itu 2 pi itu 6,314 6,28 dibagi 100. Nah, itu selangnya lebih enak gitu, tapi mau 0,1 boleh. Nah, yang fungsi yang harga vertikalnya ya saya beri nama y aja lah, biar enggak repot. Y itu sama dengan misalnya ini, misalnya np fungsinya adalah sinus. Ya. Sinus sinus apa? Sinus x. Nah, x itu sudah sebagai ray. Jadi kalau ini x-nya sendiri itu sebuah array. Lalu kalau kita menghitung y-nya itu juga sebuah ray-nya itu sebuah list. Ya. Kalau nggak percaya, coba kita print. Jadi kita menggunakan yang paling sederhana dulu, di print saja x-nya. Itu kayak apa toh? Apakah dia betul-betul sebuah array gitu. Ya, coba kita run.
Nah, ini hasilnya. Jadi grafiknya belum ada. Jadi hasilnya yang di bawah ini. Jadi ini saya naikkan. Ini itu eh, indeks dari apa 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 99 di print. Nilai dari min P ke P tadi dibagi 100 itu. Jadi ini merupakan list, ini nih ada tanda kurungnya. Lalu Y-nya apa? Y-nya kalau kita print juga mesti sebuah list. Ya, ini tampilan saya hapus. Saya clear. Nah, sekarang coba kita run lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sampai di sini yang atas itu X. Kemudian yang bawah ini dari mulai kurung di sini itu sampai di sini ini Y-nya. Jadi kalau kita plot itu ini fungsi sinus gitu. Jadi Anda harus, nah kalau mau ngeplot oke, kita ketik lagi di situ. Ya tinggal plt titik plot. Ya. Apa yang diplot? Yang diplot sumbu mendatarnya X, kemudian sumbu vertikalnya Y. Nah, biasa kalau memang diinginkan diberi grid atau itu juga boleh apa namanya ya gridnya. Kemudian baru PLT di show ya show. Ya, ini kita artinya ini kita mengplot fungsi ini Y yaitu sinus X, di mana X-nya itu di arrange dari sekian sampai sekian. Nah, sekarang coba kita plot ya. Hasil plottingnya. Ya, jadi gambarnya adalah ini. Ini adalah hasil plotting X dan Y, di mana ini X dari, ya ini kalau diperbesar, ya ini kan mulai dari min 3,14 sampai ini 0 sampai 3,4 plus 3,14. Jadi dari min P 0 P. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini fungsinya dan kemudian menggambarnya, ini sangat simpel, hanya dengan 2 baris
3 baris kita sudah bisa memplot. Tapi ini kita menggunakan pertolongan dari NumPy, modul NumPy. Lalu pertanyaannya, apa bisa tanpa NumPy? Bisa, yang seperti saya ajarkan yang beberapa minggu yang lalu, yaitu dengan menggunakan while dan menggunakan variabel list. Ya mestinya harganya ya sama. Ya coba kita coba aja. Kita coba di sini kita ketikkan. Ya. Oke, brandnya ini kita remark ya, jadi supaya nggak usah di print. Kemudian kita membuat variabel XL itu sebagai variabel list, ya kan seperti itu. Kemudian kita membuat variabel indeksnya berupa i untuk perulangan, untuk counter perulangannya sama dengan ya mulai dari 0 karena memang kita mulainya dari 0 ya, bukan 100, 0. Kemudian di sini while i lebih kecil atau ya kalau mulai dari 0 berarti lebih kecil. Misalnya ini kan 100 bagian ya, jadi ini kan ya titiknya X-nya itu bergerak sampai 100 ya. Ya, Anda bisa memisalkan ini namanya resolusinya ini dt-nya itu. Jadi kalau gitu, kemudian di sini ini membuat gradasinya dulu, membuat XL-nya itu kan biasa gitu, yang seperti yang lalu. Baru di sini di append. Ya. XL append. Append-nya apa? Ya kita pengen membuat itu apa namanya? Pergerakan dari P ya, jadi dari main P, kemudian kita tambah. Nah, penambahannya adalah 2Pi dibagi 100 itu. Jadi tergantung nilai I-nya. Jadi oke, di sini saya pakai kurung lagi aja. Ya. Di dalam kurung itu penambahannya fungsi I-nya kita kalikan dengan 2 dikalikan Pi dibagi 100. Pi, ya, kemudian baru dibagi 100. Jadi ini membuat gradasinya begitu. Nah, jangan lupa selalu saya tekankan di sini bahwa di sini ada increment dari I. Ya, I-nya di increment sama dengan 1. 1 ya ini. Jadi ini artinya ini saya sudah dulu gambarnya ya, gambar yang lama.
Jadi di sini kita ini itu perintah ini membuat variabel XL itu isinya adalah ini, itu sama dengan hanya satu baris perintah ini. Ya. Baru kemudian kita menghitung nilai fungsinya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya misalnya YL. Jadi kita XL dan YL gitu ya. Jadi kita karena belajar itu, jadi oke di sini. Aduh. Ya, jadi kita tambahkan sekarang untuk variabel YL lah. YL itu kan semuanya list ya. Nah, agak turun satu baris. List sama dengan ini sebagai variabel list. Kan begitu. Nah, sekarang kita menghitung fungsinya. Ya. Jadi memang seperti itu ya, kita menggunakan indeks I juga juga boleh. Jadi, misalnya ke sini I, indeksnya mulai 0, sorry 0, kemudian while lagi, while I lebih kecil dari 100, lalu kita menghitung YL-nya. YL-nya itu diisi dengan diepen fungsi tadi. YL sama dengan, ya memang agak panjang, tapi kita bisa mengerti bahwa itu adalah variabel berindeks. Ya. YL itu diepen dari sinus. Nah, di sini kalau kita manggil sinus pakai NP ya nggak apa-apa, ini sinus ini. Nah, yang dimasukkan di sini itu bukan variabel X. X itu berupa array. Jadi kalau di sini ini dihitungnya karena berulang, yang di ini X yang berindeks. Jadi di sini X bukan X tapi XL. XL dengan indeks. Ya. XL dengan indeks I. Jadi ini setiap XL yang ada di sini dihitung nilai sinusnya. Baru kemudian di sini oke diulang lagi di increment I-nya sama dengan 1. Jadi ini baru kita menghasilkan. Nah, apakah sama sekarang XL dan YL kalau dibandingkan dengan X dan Y-nya? Oke, kita plot saja dua-duanya, tapi kita beri warna lain ya, mana yang lebih teliti. Jadi saya juga akan mengupload di sini PLT plot untuk XL dan YL. Cuma di sini saya beri warna biru gitu, yang satunya yang atas nanti merah. Jadi ini B gitu aja.
sorry. Nah, yang atas ini merah, red, R. Nah, karena yang duluan yang merah, nanti yang biru menimpa yang ini. Ini kita bisa menggambar dua grafik, ya, dua grafik masing-masing berwarna biru dan berwarna yang merah itu adalah dengan menggunakan fungsi numpi, dan yang ini menggunakan perulangan. Jadi ini yang lebih kelihatan. Ya. Coba kita run. Ya, ini hasilnya adalah, ini saya padatkan aja ke sini. Ya biru, tapi sebetulnya ini ada dua grafik. Yang biru itu kan yang terakhir, yang lainnya misalnya di sebelah sini, nanti kita lihat, kita zoom ya. Ini ada warna merahnya ya, tapi ini harganya nampak anunya persis sama ya, jadi tidak bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita di sini kita yang satu ini kita remark ya, kita tidak kita gambar. Kemudian ini kan tidak kita gambar yang biru, nanti yang merah ada itu. Nah, ini merah. Jadi warnanya yang ini adalah yang merah, itu ini sama persis di grafiknya dengan yang biru. Ini kita bisa menggunakan algoritma yang ini maupun yang ini. Ini yang dulu saya ajarkan yang berapa minggu yang lalu. Oke, jadi jelas ya, ini dua algoritma yang bisa untuk menggambarkan atau memplot atau menghitung. Ini hati-hati ini menggunakannya. Nah, coba nanti kita lihat penerapannya di dalam menghitung deret bunyi.